level IQ. Ya, walaupun nih, kalau nanti ke depannya satu-satunya selalu yang kita andalkan, tidak ya. Nanti kita cerita itu. Tapi pada kasus cerebral palsy, pola IQ yang memang dimiliki oleh anak-anak penyandang cerebral palsy ini, itu masuk ke dalam kelompok disabilitas intelektual berat, Dr. Indra. Yang kalau diklasifikasikan, normal itu angkanya 90-110. Di bawah normal satu tingkat disebut borderline IQ 70-89 angkanya. Barulah di bawah 70 itu kita sebut disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini ada yang ringan, sedang, berat, sangat berat. Yang jadi catatan, kalau disabilitas intelektualnya sangat berat dan berat, dia bisa menampakkan perilaku-perilaku yang kalau dilihat mirip seperti perilakunya anak-anak autisme. Nah, jadi ada tuh flappingnya, ada dia tappingnya, ada clappingnya, tepuk tangan, ya. Kadang-kadang kita bisa dapatkan juga gerakan-gerakan stereotipiknya. Badannya bergerak seperti ini. Yang kalau dilihat memang jadi mirip seperti anak-anak autisme. Tapi tentu kalau diagnosisnya cerebral palsy dan dia dengan disabilitas intelektual sangat berat atau berat, ada perilaku-perilaku autistiknya. Dia bukan autisme, tidak kita sebut dia autisme. Nah, itu perilaku-perilaku autistik yang kita bisa jumpai pada kasus sebetulnya bukan hanya cerebral palsy. Pada kasus apapun, dalam hal ini misalnya sindrom-sindrom yang memang level IQ-nya ada pada kelompok disabilitas intelektual berat atau sangat berat. Nah, mudah-mudahan penjelasan kita ini kemudian jadi bisa dipahami ya oleh orang tua kita. Ya, demikian Dr. Indra. Ya, terima kasih dok penjelasannya. Jadi memang mungkin memang perilakunya mirip yang autis, tetapi sebenarnya bukan autis ya dok ya. Bukan autis. Ya. Pertanyaan yang lain juga, ini ada yang menanyakan tentang EEG dok. Katanya ada yang menanyakan gini dok, di kota besar sama kalau di daerah apakah sama dok itu EEG-nya atau misalnya apa gitu dok? Atau misalnya juga mungkin banyak EEG dibacanya masih oleh dokter saraf dewasa ya dok. Nah itu seperti apa tuh pendapatnya kalau menurut dokter? Ya. Jadi kalau EEG, khususnya alat EEG, mungkin yang nggak jadi sama itu karena mereknya Dokter Indra. Pabrik A dan pabrik B. Tapi hasil rekamannya itu sih sama ya. Jadi mau kemudian mereknya A, mereknya B, hasil rekamannya sama. Nah, tadi di bagian akhir Dokter Indra bilang ya, dibacanya tuh bagusnya oleh siapa sih? Nah, karena kita cerita tentang sindrom-sindrom, tadi kan kita cerita sindromnya, Ya. ada Ohtahara, ada West, ada Lennox-Gastaut, banyak lagi tuh Dokter Indah, ada Rolandic, ada kemudian juga yang kita sebut misalnya di luar yang tadi ini ya, itu ada Rett syndrome, ada Landau-Kleffner syndrome, dan lain-lain dan lain-lain. Itu kan adanya memang di kelompok anak ya. Tentu gambaran EEG-nya jadi tipikal juga untuk kelompok itu yang ada di kelompok anak ini. Jadi mungkin yang membacanya ya sangat bagus kalau yang membacanya adalah dokter spesialis anak yang memang bidangnya ini. Kita sebut pediatric neurologist ya. Agar kemudian jadi tidak terlewat itu. Kan gambarnya memang jadi beda dengan yang bukan sindrom ya. Jadi yang membedakan itu ini sebetulnya ya. Tapi kalau hasil gambarnya sih dari alat A dan alat B sama dia. Ya dok, sama mungkin ini tadi ada juga yang nanyain tentang long term EEG. Kalau sebenarnya alatnya mah sama ya dok ya untuk EEG dengan long term EEG. Cuman mungkin kalau yang long term itu harus menginap dan tidak rumah sakit juga bisa menyediakan fasilitas tersebut. Mungkin kalau di Jakarta mungkin sudah ada ya dok, teman di Bandung sepertinya ada ya. Tentu dilengkapi juga dengan video lihat, dengan video monitoring itu, dan rekamannya memang dibuat 24 jam. Ya, di record. Sehingga nanti bisa dilihat hasil
dan kemudian rekaman videonya diselaraskan. Kira-kira cocok tidak gambaran klinis yang terlihat dengan gambaran EEG-nya. Nah, yang paling bagus sebetulnya bentuknya seperti ini. Biasanya kalau pada kasus-kasus yang kok susah banget sih ya, dia kemudian nggak berhenti-berhenti, padahal kemudian sudah diberikan obat. Nah, salah satu kita melakukan video recording ini untuk kemudian memang mengoreksi ya, sesuai tidak seperti yang kemudian kita selama ini sangkakan dari cerita karena kebetulan tidak direkam dengan handphone misalnya, nah ini diverifikasi ya. Jadi memang ada juga seperti indikasinya Dokter Indra untuk Ya, melakukan video monitoring ini. ya dok. Mungkin apa namanya ini sudah banyak yang komen-komen juga dok di chat kita. Banyak yang menanyakan tentang disabilitas intelektual, yang menanyakan epilepsi ini juga sangat banyak dok. CP mungkin nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya ya dok. Ya.